warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Limatus Salsabila, NIM 082. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 lembaga keislaman di Indonesia. Yang pertama yaitu MUI, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga adalah Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkatnya dan metode penerapan fatwanya. Yang pertama yaitu MUI. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, serta cendekiawan muslim di seluruh Indonesia untuk melindungi, mengayomi, serta membina kaum muslimin di Indonesia. MUI sendiri berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, yang pada waktu itu bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI berdiri sebagai hasil pertemuan dan musyawarah ulama, zu'ama, serta cendekiawan yang berkumpul dari berbagai penjuru tanah air, yang meliputi 26 provinsi saat itu, yang kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk tempat bermusyawarah bagi ulama, zu'ama, serta cendekiawan muslim, yang tertuang dalam piagam berdirinya MUI, yang pada waktu itu ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah, yang kemudian hal ini disebut sebagai Musyawarah Nasional Ulama I. Jadi MUI menghimpun para ulama, zu'ama, serta cendekiawan muslim dari berbagai golongan untuk menjalin silaturahim dan menciptakan ukhuwah Islamiyah di Indonesia. MUI sendiri merupakan kumpulan dari berbagai organisasi Islam termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun di samping itu MUI juga tidak menghilangkan eksistensinya sebagai lembaga fatwa di Indonesia bagi pemerintah dan masyarakat luas. Kemudian MUI sendiri memiliki fungsi yang dirumuskan ke dalam 4 rumusan. Yang pertama yaitu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada seluruh umat muslim di Indonesia untuk berkehidupan yang beragama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Kemudian meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjadi penghubung antara ulama dan juga umarok, serta sebagai penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Lalu yang terakhir, meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, serta cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat, khususnya umat Islam, dengan memberikan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI. MUI sendiri dalam menetapkan fatwa menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan nas qot'i yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu pendekatan qauli yang mengambil dari jawaban-jawaban yang terdapat di dalam kitab-kitab mutabaroh atau kitab-kitab klasik terdahulu. Kemudian yang ketiga menggunakan pendekatan manhaji, yaitu melakukan ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. Kemudian jika terjadi perbedaan pendapat, maka MUI melakukan prosedur sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu melakukan al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq ini yaitu dengan cara yang pertama mentakwil sebagian nas sehingga tidak ada perlawanan terhadap nas yang lain. Contohnya yaitu Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di tengah wabah COVID-19. Kemudian yang kedua, sebagian nas itu digunakan sebagai taksis terhadap nas yang lain. Kemudian prosedur yang kedua yaitu melakukan ilhaq. Ilhaq ini sendiri yaitu dengan cara menganalogikan kasus yang baru yang muncul di masyarakat dengan kasus yang lama yang menjadi sandaran hukum yang termaktub di dalam kitab-kitab mu'tabaroh atau kitab-kitab fatwa madhab yang terdahulu. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif dengan bersandar pada 3 metode, yaitu metode bayani, tahlili, dan istislahi.
Kemudian yang keempat yaitu melakukan prosedur syaddu dzari'ah, yaitu dengan cara meniadakan atau menutup jalan yang menjadi perantara melakukan perbuatan yang terlarang. Seperti contoh fatwa MUI, yakni pelarangan perdukunan dan peramalan. Itu sangat mendekati dengan perbuatan syirik. Kemudian yang terakhir yaitu fatwa MUI itu selalu memperhatikan kepada kemaslahatan umum, yakni dalam hal ini bukan kemaslahatan kelompok atau orang tertentu, melainkan kemaslahatan dari masyarakat Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama sendiri berarti kebangkitan para ulama atau kebangkitan para cendekiawan muslim yang biasa disingkat dengan NU. Kehadiran NU ini adalah salah satu upaya melembagakan wawasan mengenai tradisi umat Islam yang sudah dianut jauh sebelumnya, yakni yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdirinya NU ini dipengaruhi oleh kondisi politik dari dalam dan luar negeri, yang sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam bentuk gerakan organisasi untuk menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam pada umumnya. Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi telah menggugah para kaum terpelajar untuk membangkitkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi, yang kemudian mereka mendirikan gerakan yang disebut dengan Gerakan Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Merespon gerakan kebangkitan nasional itu, kemudian didirikanlah Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikanlah Tasfirul Afkar atau Nahdlatul Fikri, yang biasa diartikan kebangkitan pemikiran sebagai wahana untuk pendidikan ilmu sosial, politik, serta keagamaan bagi kaum santri pada waktu itu. Yang dari situlah kemudian didirikanlah Gerakan Nahdlatul Tujar, yang diartikan kebangkitan kaum saudagar. Karena munculnya berbagai organisasi dan komite yang bersifat embrional dan ad hoc ini, mereka merasa perlu membentuk sebuah organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis. Mereka mengumpulkan para kiai dan para ulama untuk mengikuti konferensi Islam di dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah, yang kemudian hal ini menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, yang pada waktu itu bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Am. Kemudian mengenai metode penetapan fatwa atau metode penetapan hukum yang dilakukan oleh NU terdapat dalam revisi yang dilakukan di Munas Alim Ulama di Lampung pada tanggal 16 Rajab 1412 Hijriah, atau pada waktu itu bertepatan pada tanggal 21 sampai 25 Januari 1992 menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu metode qauli, yaitu dengan cara mencari keterangan fatwa yang ada dalam kitab klasik. Apabila terdapat satu jawaban, maka dipakailah pendapat itu. Kemudian yang kedua yaitu metode takrir al-jama'i, yaitu menetapkan hukum dengan cara bermusyawarah untuk mencari hukum yang lebih relevan. Apabila dalam hal ini terdapat dua jawaban, maka apabila memungkinkan, maka dikompromikan kedua jawaban tersebut. Apabila tidak memungkinkan, maka dicari yang lebih unggul di antara dua jawaban tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu metode ilhaq al-masail binadzoiliha, yaitu dengan cara menganalogikan kasus baru yang muncul di masyarakat dengan kasus yang lama yang terdapat di kitab-kitab madhab. Metode ini dilakukan apabila kedua metode sebelumnya itu tadi tidak menemukan jawaban. Metode ini berbeda dengan metode kias. Metode kias yaitu menganalogikan kasus lama yang terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila metode ini itu menganalogikan kasus lama yang menjadi sanad hukum di dalam kitab-kitab madhab. Kemudian yang terakhir yaitu metode istimbat, yaitu dengan cara menggali hukum dari sumber hukum Islam secara langsung menggunakan tahapan-tahapan metodologi qawaid fikih dan qawaid usuliyah.
Metode yang terakhir ini dilakukan apabila ketiga metode yang disebutkan tadi sudah mengalami jalan buntu. Jadi pilihan terakhir yaitu melakukan metode istimad manhaji. Adapun yang mengeluarkan fatwa di dalam Nahdlatul Ulama adalah Lajnah Basul Masail. Yang terakhir yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah termasuk organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama Muhammadiyah sendiri berasal dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah dikenal sebagai para pengikut Nabi Muhammad. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau pada waktu itu bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Adapun faktor yang menyebabkan organisasi Muhammadiyah ini didirikan adalah untuk mendukung Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran agama Islam kembali, karena beliau beranggapan bahwa ajaran agama Islam ini banyak yang bercampur dengan hal-hal yang mistik. Adapun tujuan dari Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran agama Islam itu bercampur baur dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat tertentu dengan alasan adaptasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode penetapan fatwa atau hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yaitu dengan cara yang pertama ijtihad bayani, yaitu menjelaskan hukum yang telah terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu ijtihad qiyasi, menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikan dengan kasus yang lama yang hukumnya telah terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu ijtihad istislahi, menyelesaikan kasus yang baru yang belum terdapat jawabannya menggunakan ijtihad yang sebelumnya dengan cara penalaran berdasarkan kemaslahatan. Oleh majelis tarjih ini dikembangkan menjadi 5 macam pertimbangan. Yang pertama yaitu istihsan, yang kedua syadud dzari'ah, yang ketiga yaitu istislah, yang keempat yaitu al-uruf, yang kelima yaitu maslahah mursalah. Ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini sendiri yaitu ijtihad jama'i. Yang mengeluarkan fatwa atau hukum di dalam organisasi Muhammadiyah ini yaitu Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.